Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di belakang. أما بعد فصل في مبايعته رضي الله تعالى عنه. Pasal tentang dibaiatnya beliau radhiyallahu taala anhu, yakni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dibawakan oleh Imam Suyuti rahimahullah riwayat dari dua syekh Bukhari dan Muslim yang ma'rufah, yang masyhurah, sahihah. Rawa syaikhan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu khataba an-nas marja'ihi min al-hajj. Bahwa Umar ibn al-Khattab berkhutbah radhiyallahu taala anhu kepada manusia sepulang beliau dari haji. Faqala fi khutbatihi, beliau berkata dalam khutbahnya, qad balaghani anna fulanan minkum yaqulu law mata Umar bay'atu fulanan. Aku mendengar sampai kepadaku berita bahwa ada seseorang si fulan dari kalian yang berkata kalau meninggal Umar aku akan baiat si fulan. Fala yaghtaranna imru'un an yaqula inna bai'ata Abi Bakr kanat faltatan wa tammat ala wa innaha qad kanat kadzalik illa anna Allah waqa syarraha. Jangan tertipu salah seorang kalian, jangan sekali-kali maghrur, tertipu salah seorang kalian kemudian berkata bahwa baiatnya Abu Bakar waktu itu secara tiba-tiba dan sempurna. Ala wa innaha qad kanat kadzalik illa anna Allah waqa syarraha. Iya, memang terjadinya seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kejelekan-kejelekannya. Walaysa fikum al-yawm man taqta' ilayhi al-a'naq mithla Abi Bakrin. Tidak ada di antara kalian hari ini yang bisa menyatukan kepala-kepala atau leher-leher manusia seperti Abu Bakar. Sekarang enggak ada yang seperti Abu Bakar. Ikhwani fid din a'azakumullah. Akan dikisahkan nanti bagaimana kisah dibaiatnya Abu Bakar. Tetapi perlu dijelaskan sedikit bahwa ketika Umar
mendengarkan seseorang berkata, kalau meninggal Amirul Mukminin Umar, aku akan baiat si fulan. Dikira baiat itu seenaknya. Dikira bisa faltatan wa tammat. Faltah itu secara tiba-tiba, spontan terjadi. Iya, memang di zaman Abu Bakar seperti itu. Mereka berbicara sesuatu masalah, kemudian didatangi oleh muhajirin. Apa yang kalian bicarakan? Kami berbicara manusia tanpa pemimpin tidak mungkin. Harus adanya pemimpin. Sampai kemudian terjadi diskusi, perdebatan, sampai kemudian dibaiat Umar. Aku baiat Umar. Dan kemudian semua orang setuju dengan Abu Bakar. Aku baiat Abu Bakar, maka semua setuju. Mengapa? Karena semua orang kenal Abu Bakar. Semua orang tahu keutamaan Abu Bakar. Semua orang sepakat Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ini makna kalimat yaqta' ilaihi al-a'naq. Taqta' ilaihi al-a'naq. Yang kalau diterjemahkan letterlek, artinya yang bisa memutus leher-leher mereka adalah Abu Bakar. Maknanya bukan seperti itu. Taqta' ilaihil a'naq, artinya mereka bisa dan mereka sama-sama sepakat tentang keutamaan Abu Bakar. Sehingga ketika Abu Bakar yang dibaiat, semua sepakat. Tapi hari ini, kalau kamu mau membaiat seenaknya, aku baiat si fulan. Yang ini, aku baiat si Allan. Jadi apa kira-kira? Akan terjadi syarr. Akan terjadi keributan besar. Akan terjadi pertikaian. Adapun ketika itu memang terjadinya dengan tiba-tiba. Fatatan. Tetapi annallaha waqa syarraha. Tetapi Allah melindungi kaum muslimin dari kejelekannya. Artinya kejelekan cara baiat seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Apa sebabnya? Tentunya Allah menyelamatkan kaum muslimin dengan sebab. Sebabnya kan yang dibaiat orang yang tepat dan yang disepakati, yang taqta' ilaihil a'na, yang semua leher menjulur dan setuju dengan Abu Bakar. Betul, Abu Bakar. Saya setuju. Radina bi Abi Bakrin. Kalau sekarang kamu akan memakai cara yang seperti itu, tiba-tiba saya si fulan, saya Abdullah, saya Ahmad, saya baiat Ali, saya baiat Husain, saya baiat, apa jadinya kira-kira? Syarr. Akan terjadi syarr. Maka Umar bin Khattab menasihati mereka dalam khutbahnya. Wa laysa fikum al-yawm man taqta' ilaihi al-a'naq misla Abi Bakrin. Enggak ada hari ini orang yang seluruh kepala setuju kepadanya seperti Abu Bakar. Sekarang enggak ada. Siapa? Wa innahu kana min khairina hina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar adalah sebaik-baik kami ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Aliyan wa Zubair wa man ma'ahuma takhallafu fi baiti Fatimah. Adapun Ali dan Zubair dalam keadaan mereka berada di rumah Fatimah. Wa takhallafatil ansar anna, dan orang-orang Ansar tidak bersama kita. Bi ajma'iha fi Saqifah. Orang-orang Ansar tidak bersama kita ketika itu dan semuanya berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah adalah seperti halaman atau rumah di suku Ansar atau di kampung orang-orang Ansar. Wajtama' al-muhajiruna ila Abi Bakrin. Adapun muhajirin berkumpul kepada Abu Bakar. Faqultu lahu ya Aba Bakrin. Aku katakan kepadanya, wahai Abu Bakrin, intaliq bina ila ikhwanina minal ansar. Mari kita mendatangi saudara-saudara kita dari kalangan Ansar. Aku dengar mereka begini dan begitu. Aku khawatir.
akan terjadi sesuatu. Fantalaqna na'ummuhum hatta laqina rajulani salihan. Maka kami pun berangkat na'ummuhum, yakni menuju mereka. Disebutkan dalam footnote-nya na'ummuhum naqsiduhum, menuju ke tempat mereka. Hatta laqina rajulani salihan, hingga kami bertemu dua orang yang saleh, dua orang yang baik. Fadzakara lana alladhi sana'al qaum. Dua orang tadi menceritakan apa yang terjadi pada orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Qala aina turiduna ya ma'syaral muhajirin? Qala, dua orang tadi berkata, mau kemana kalian wahai kaum muhajirin? Qultu nuridu ikhwanana minal ansar. Kami katakan bahwa kami akan menemui saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Faqala, keduanya berkata, alaikum alla taqrabuhum. Atas kalian untuk jangan dekati mereka. Waqdu amrakum ya ma'syaral muhajirin. Urusilah urusan kalian sendiri wahai ma'syaral muhajirin. Aku katakan, kata Umar, wallahi lanatiyannahum. Demi Allah, kami akan datangi mereka. Fantalaqna hatta ji'nahum fi Saqifah Bani Sa'idah. Maka kami pun berangkat sampai kami datangi mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Fa idza hum mujtami'un. Tiba-tiba didapati mereka dalam keadaan sedang berkumpul di sana. Wa idza baina dhahranaihim rajulun muzammal. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang muzammal. Muzammal yakni berkerodong kain, atau dari kata muzammil, ya ayyuhal muzammil, yang berselimut atau memakai kerodong kain. Faqultu man hadha? Siapa orang ini? Qalu Sa'ad ibn Ubadah. Beliau adalah Sa'ad ibn Ubadah. Faqultu ma lahu? Ada apa dengan dia? Qala waji'a. Dia adalah orang yang sedang sakit. Falamma jalasna qama khatibuhum. Ketika kami duduk, khatib mereka berbicara. Berarti khatib dari kalangan Ansar. Fa'atna 'ala Allah bima huwa ahluh. Memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang pantas baginya. Ini seperti kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, memuji Allah. Atau kalimat alhamdulillah ila akhirih. Wa qala amma ba'd, sampai berkata amma ba'du, fa nahnu ansarullahi wa katibatul Islam. Kami adalah ansarullah dan kami adalah pasukan Islam. Wa antum ya ma'syaral muhajirin, sedangkan kalian wahai muhajirin adalah rahtun, satu kaum yang sedikit. Rahat itu lebih dari 3, kurang dari 9. Kurang dari 10. Berarti 3 sampai 9. Sedangkan kalian adalah satu kaum dari kami. Wa qad daffat daffatan minkum turiduna an tahtaziluna min aslina wa taghsibuna min al-amr. Wa qad daffat daffatun minkum, dan telah datang atau telah menyuruh salah seorang dari kalian menginginkan agar memisahkan kami dari asal kami dan merampas urusan kami. Falamma sakata, ketika orang tadi berhenti berpidato, maka Umar ingin berbicara. Kata Umar, aradtu an atakallam, aku ingin bicara. Wa qad kuntu zawwartu maqalatan a'jabatni, aku sudah merencanakan pembicaraan yang aku sudah kagum dengannya. Ini
bagus kalau disampaikan. A'jabatni, aku sudah punya rencana pembicaraan yang aku anggap bagus. Aradtu an aqulaha baina yaday Abi Bakar, aku ingin menyampaikannya di hadapan Abu Bakar. Wa qad kuntu ujari minhu ba'd al-hajj, karena aku selalu meminta atau selalu berbicara dengan Abu Bakar dalam beberapa perkara. Wa huwa kana ahlam minni wa awqar, dan beliau yakni Abu Bakar lebih lembut dariku dan lebih terhormat. Maka saat itu Umar ingin menunjukkan kepada Abu Bakar bahwa aku punya ucapan yang sangat bagus. Aku akan sampaikan di hadapan Abu Bakar. Faqala Abu Bakar ala rislik. Ternyata Abu Bakar berkata pada Umar, tenang wahai Umar. Ala rislik. Tenang. Jangan berbicara dulu. Fakarihtu an ughdibahu. Maka aku tidak suka kalau membuat marah Abu Bakar. Maka aku pun mengurungkan niatku untuk berbicara. Wa kana a'lam minni, kata Umar, karena memang beliau memang lebih alim dariku. Disebut ahlam, lebih lembut. Disebut juga a'lam, lebih alim dariku. Wallah ma taraka min kalimatin a'jabatni fi tazwiri illa qala fi badahati mithlaha wa afdala minha hatta sakata. Kata Umar, maka berbicaralah Abu Bakar. Demi Allah, beliau tidak meninggalkan satu kalimat pun yang aku kagumi, yang aku sudah rencanakan, yang sudah aku ingin sampaikan, kecuali disampaikan oleh beliau badahatuhu, dengan kecerdasannya, dengan kesungguh-sungguhannya, spontan, persis seperti apa yang akan aku sampaikan, yang aku sudah kagum dengan apa yang aku punyai. Wa afdala minha, bahkan lebih bagus. Lihat ikhwan fillah, Abu Bakar wa Umar bersaing dalam kebaikan. Umar ingin menunjukkan bahwa beliau pun memiliki sesuatu dari ilmu yang perlu disampaikan dan bagus, dan kira-kira tepat saat itu. Ketika Abu Bakar menyatakan tenang, jangan dulu. Dan Abu Bakar yang berbicara. Ternyata yang diucapkan oleh Abu Bakar persis seperti apa yang direncanakan oleh Umar. Wa afdala minha, bahkan lebih bagus lagi. Bahkan lebih bagus lagi. Hatta sakata, sampai beliau diam. Faqala amma ba'du, di antaranya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah amma ba'd, fama dzakartum fikum min khairin fa antum ahluhu. Itu ucapan Abu Bakar yang sangat bijak dan sangat bagus, yang betul-betul menenteramkan mereka semua. Amma ba'd, adapun apa yang kalian sebutkan tentang keutamaan kalian, memang kalian orangnya. Memang kalianlah orangnya yang pantas mendapatkan keutamaan tersebut. Kalian ansarullah, kalian penolong-penolong agama Allah, kalian yang menolong kaum mukminin dan Rasulullah SAW ketika hijrah, kalian ahluhu, memang orangnya. Walam ta'riful Arab hadzal amr illa li hadzal hayy min Quraisy. Dan orang-orang Arab, adapun orang-orang Arab tidak mengenali urusan ini di kampung ini. Li hadzal hayy min Quraisy. Mereka tidak mengenalinya kecuali orang-orang Quraisy. Karena memang sepanjang sejarah sebelum Islam, Quraisy lah orang-orang yang dikenal oleh mereka sebagai tokoh, pengatur, pemimpin ila akhir. Hum awsatul Arab nasaban wa daran. Mereka orang-orang Quraisy adalah orang Arab yang paling tengah nasabnya dan paling tengah tempatnya. Kesana nyambung, kesini nyambung nasabnya, karena paling wasatan. Wa qad raditu lakum ahad hadaini rajulain fabayi'u ayyuhuma syi'tum fa akhadha bi yadi
wa biyadi Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Maka Abu Bakar mengambil tanganku, kata Abu Bakar, dan kemudian mengambil tangannya Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Silakan kalian lihat dari dua orang ini, mana yang kalian anggap pantas untuk menjadi pemimpin kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini diringkas. Wa illa Abu Bakar juga berkata bahwa Allah memuji kalian wahai Ansar di dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, ila akhiril ayat. Dan Allah katakan tentang kalian, faulaika humul muflihun. Dan Allah juga memuji kami dengan mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, ila akhiril ayah, sampai Allah menyatakan ulaika humus shadiqun. Huwa sammakum muflihin wa sammana as-sadiqin. Allah namakan kalian muflihin dan Allah namakan kami sadiqin. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat lain, kunu ma'as sadiqin, tetaplah kalian bersama sadiqin. Artinya beliau pahami bersama kaum muhajirin. Jangan berpisah. Kan mereka mengatakan minkum amir wa minna amir. Kalau gitu masing-masing bikin pemimpin, cari pemimpin sendiri. Ansar satu pemimpin, muhajirin satu pemimpin. Kata Abu Bakar tidak. Kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Bergabunglah kalian bersama muhajirin dan bersama orang-orang Quraisy mukminin. Wa huwa jalisun bainana. Sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam keadaan duduk. Falam akrahu mimma qala ghairaha. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, semua ucapan Abu Bakar bagus, Masya Allah. Seperti apa yang aku akan sampaikan, bahkan lebih bagus. Enggak ada yang aku tidak suka dari ucapannya, kecuali yang terakhir. Ketika memegang Umar dan memegang Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kemudian berkata dengan kalimat, maka qala fabayi'u ayyahuma syi'tum, bai'atlah siapa di antara kedua ini yang kalian mau bai'at. Fa akhadha bi yadi wa bi yadi Abi Ubaidah bin Jarrah wa huwa jalisun bainana falam akrah mimma qala ghairaha. Tidak ada yang tidak aku sukai dari ucapannya kecuali yang ini. Kata Umar, wa kana wallahi an uqaddim fatudrab unuqi la yaqrumni dhalika min ithmin ahabba ilayya min an ata'ammar ala qaumin fiha Abu Bakrin. Mengapa Umar tidak suka dengan ucapan itu? Kata beliau, demi Allah, an uqaddam fatudrab unuqi, kalau aku dipanggil untuk dipenggal leherku, la yaqrubni dzalika min izm, dalam keadaan aku tidak berdosa, itu lebih aku sukai. Maksudnya mati dalam keadaan baik. Aku dipenggal leherku lebih baik, bukan karena dosa, daripada aku memimpin satu kaum yang di sana ada Abu Bakar. Lihat penghormatannya kepada Abu Bakar. Enggak akan bisa aku memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Faqala qailun minal ansar, berkata seseorang dari kalangan Ansar, ana judailuhal muhakkak wa udaifuhal murajjab, minna amir wa minkum amir, ya ma'syara Quraisy. Akulah judailuhal muhakkak, yakni pendapat atau orang yang memiliki pendapat yang bagus. Udaifuhal murajjab juga hampir sama maknanya, seperti itu. Yani aku punya pendapat yang bagus. Dari kami amir
dari kalian amir. Qala wa kathura al-laghat, saat itu terjadi keributan. Ramai. Semua berbicara. Wartafa'atil aswat, suara meninggi. Hatta khasyitul ikhtilaf. Kata Umar, sampai aku khawatir terjadi pertikaian. Aku khawatir terjadi pertikaian. Faqultu ubsut yadaka ya Abu Bakrin. Kata Umar, buka tanganmu wahai Abu Bakar. Buka tanganmu. Fabasata yadahu. Maka Abu Bakar membuka tangannya. Fabaya'tuhu. Aku bai'at dia saat itu. Wabaya'ahul muhajirun. Maka orang muhajirin pun ikut berbai'at. Thumma baya'ahul ansar. Kemudian orang-orang ansar pun ikut berbai'at. Maka tentram kembali. Yang tadi sudah hampir terjadi keributan atau pertikaian. Walhamdulillah. Dengan dibai'atnya Abu Bakar. Taqta' ilaihil a'naq. Taqta' ilaihil a'naq. Semua kepala setuju. Semua kepala menjulur. Abu Bakar setuju. Ikhwani fillah azakumullah. Qala amma wallahi ma wajadna fima hadarna amran huwa awfaq min mubayati Abi Bakrin. Ala, ketahuilah demi Allah, kami tidak dapatkan pada semua yang hadir perkara itu yang lebih mendapatkan taufik. Tidak ada perkara-perkara yang aku hadiri yang lebih mendapatkan taufik daripada dibaiatnya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khashina in faraqna al-qaum. Aku khawatir kalau terpecah kaum muslimin. Walam takun bai'atun, dalam keadaan belum ada bai'at sama sekali. An yuhdithu ba'dana bai'ah, yang kemudian mereka mengadakan bai'at setelah itu dalam keadaan setelah terpecah. Fa imma an nubayyi'ahum 'ala ma la narda, yang akhirnya nanti imma kita berbai'at kepada orang yang kami tidak ridha, atau kami menyelisihi mereka, ini tidak membai'at mereka, dan akan terjadi fasad, akan terjadi kerusakan. Maka aku segera membaiat Abu Bakar yang aku yakini paling baiknya di antara manusia saat itu, dan aku yakini bahwa beliau diridhoi oleh semua pihak, muhajirin wal ansar. Maka aku merasa yang paling mendapat taufik dari semua apa yang aku hadiri adalah ini, dibaiatnya Abu Bakar. Aku baiat Abu Bakar, itu adalah satu-satunya yang aku merasa bahwa itu yang paling mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dalam semua pihak. Baik buat muhajirin, baik buat ansar, baik buat kaum muslimin, baik buat semua pihak. Baik buat ahlul bait, baik buat kaum muslimin setelahnya. Ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan pula oleh Imam An-Nasa'i dan juga Abu Ya'la dan Hakim wa sahahahu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lamma qubida Rasulullah, ketika diwafatkan Rasulullah sallallahu, qalatil ansar, berkata orang-orang Ansar, minna amirun wa minkum amir, dari kami seorang pemimpin, dari kalian seorang pemimpin. Fa'atahum Umar, maka mereka didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu qad amara Abu Bakr an ya'umman nas? Wahai orang Ansar, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu telah menyuruh Abu Bakrin untuk memimpin manusia salat? Fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddam Abu Bakrin? Siapa di antara kalian yang rela, yang merasa pantas untuk mendahului Abu Bakar? Faqalatil ansar, maka berkata orang-orang Ansar, na'udzu billahi an nataqaddam Abu Bakrin.
Kita berlindung pada Allah. Enggak mungkin kami akan mengalahkan atau mendahului Abu Bakar. Kata mereka. Sepakat. Tidak ada yang berani mendahului Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dekat dengan Nabi SAW. Yang Nabi menyuruhnya untuk memimpin manusia salat. Wa akhraj Ibn Sa'd wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dari Hakim, dari Baihaqi. Saya ulangi. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dan Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qubida Rasulullah sallam. Diwafatkan Rasulullah sallam. Wajtama'an nas fi dari Sa'ad ibn Ubadah. Mereka pun berkumpul manusia di rumah Sa'ad ibn Ubadah. Wa fihim Abu Bakr wa Umar. Di sana ada Abu Bakr wa Umar. Artinya setelah Abu Bakar wa Umar datang. Radhiyallahu ta'ala anhum. Faqama khutaba'ul ansar. Maka bangkitlah para khatib-khatib ansar berbicara. Faja'ala ar-rajul minhum yaqul. Di antara mereka ada yang berkata, ya ma'syaral muhajirin, inna Rasulullah sallallahu kana idza ista'mala rajulan minkum qarana ma'ahu rajulan minna. Wahai orang-orang muhajirin, kata orang Ansar ini, sesungguhnya Rasulullah SAW setiap menggunakan atau menyuruh, menugaskan seseorang dari kalian, pasti diiringi seseorang dari kami. Fanara an yaliya hadzal amr rajulan. Maka kami berpendapat untuk memegang urusan ini dua orang. Minna wa minkum, dari kami dan dari kalian. Fatataba'at khutaba'ul ansar. Maka bergiliran orang-orang Ansar berbicara, para khatib-khatib Ansar. Faqama Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkatalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, faqala ata'lamuna anna Rasulullah SAW kana minal muhajirin. Kata Zaid ibn Thabit, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW adalah dari kalangan muhajirin? Wa khalifatuhu minal muhajirin. Tentunya khalifahnya juga dari kalangan muhajirin. Wa nahnu kunna ansaru Rasulillah. Dan kamilah dulu, maksudnya sebelum ke Madinah, kamilah pembela-pembela dan penolong-penolong Rasulullah. Fa nahnu ansaru khalifatihi kama kunna ansaruh. Maka kamilah penolong-penolong khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita penolong-penolong Rasulullah. Tsumma akhadha bi yadi Abi Bakrin faqala hadza sahibukum. Kemudian dipegang tangan Abu Bakar dan berkata, ini sahabat kalian, yang kalian kenal. Caranya kalau kita membaca beberapa riwayat dengan kisah yang sama, lafaz-lafaz yang berbeda, maka pegang yang paling sahih, yaitu yang pertama. Kemudian ambil yang berikutnya, khususnya yang sejalan atau yang cocok atau yang merincikan apa yang ada dalam yang sahih. Dan kemudian kalau ada yang bertentangan dengan yang sahih, maka kita katakan ini yang syad, penyelisih yang lebih sahih. Barakallahu fikum. Sehingga menjadi lebih lengkap. Tetapi apa dalam riwayat sahih, jangan kemudian terbatalkan dengan yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Maka kalimat di sini dengan ringkas menyatakan seperti itu. Hada sahibukum fabaya'ahu Umar. Tentunya dilengkapi dengan yang tadi. Hada sahibukum Abu Bakar. Bukankah Rasulullah SAW menunjuknya sebagai imam salat? Siapa di antara kalian yang mau, yang berani menganggap pantas untuk mendahului Abu Bakar? Ternyata orang-orang Ansar sepakat. Na'udzubillah an nataqaddam ala Abi Bakrin. Kami berlindung pada Allah, tidak mungkin kami akan mendahului Abu Bakar. Maka Umar menyatakan, aku baiat dia. Fabaya'ahu Umar, thumma baya'ahu al-muhajirun wal ansar.
Dibaiat oleh Umar, kemudian dibaiat oleh Muhajirin, kemudian dibaiat oleh Ansar. Wa sa'ada Abu Bakr al-mimbar, dan Abu Bakar naik ke mimbar. Fa nadhara fi wujuhil qaum, melihat wajah-wajah mereka, ternyata beliau kehilangan Zubair. Aku tidak melihat wajah Zubair. Fada'a bi Zubair faja'a, maka dipanggil Zubair, kemudian datang. Faqala qulta ibna ammati Rasulillah wa hawariyahu aradta an tashiqqa 'asal muslimin. Faqala la tasriba ya khalifata Rasulillah. Dipanggil dan dikatakan, engkau, bukankah engkau paman Rasulullah SAW? Anak paman Rasulullah, saya ulangi. Bukankah engkau anak paman Rasulullah SAW? Ibna ammati, anak bibi Rasulullah SAW. Ponakannya dari bibinya Rasulullah SAW. Nah, atau misal kalau anak bibi, ya, sepupu. Engkau anak bibinya Rasulullah SAW, dan engkau dijuluki hawariyahu, hawari Rasulullah, hawarinya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, inna likulli nabiyyin hawari, sesungguhnya setiap nabi punya hawari. Wa hawariyi Zubair, dan hawariku adalah Zubair. Engkau anak bibinya Rasulullah dan engkau dijuluki hawari, apakah engkau akan memecah persatuan kaum muslimin? Faqala, berkata Zubair, la tasriba ya khalifata Rasulillah. Tidak, enggak ada kejelekan wahai khalifata Rasulillah. Sudah langsung memanggilnya ya khalifah. Artinya yang tidak di tempat bukan berarti tidak setuju. Barakallahu fikum. Dan memanggilnya langsung khalifah, ya khalifata Rasulillah. Faqama fabaya'ahu, maka Zubair pun berbaiat kepadanya. Wa huwa min ahli al-bait. Tsumma nadhara fi wujuhil qaum, falam yara Aliyan. Kemudian melihat lagi, mana Ali? Fada'a bihi, maka dipanggil Ali bin Abi Thalib. Faqala qulta ibna ammi Rasulillah, bukankah engkau katakan bahwa dirimu adalah anak dari paman Rasulullah? Wa qatanuhu ala ibnatihi, dan engkau adalah mantunya, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau menikahi anak perempuan beliau. Aradta an tashiqqa 'asal muslimin, apakah engkau ingin memecah persatuan kaum muslimin? Wa qala la tasriba ya khalifata Rasulillah. Tidak, enggak ada kejelekan wahai khalifata Rasulillah. Beliau pun berbaiat. Ikhwan fillah azakumullah, yang tertinggal baiat hanya beberapa orang saja, Muhajirin dan Ansar, hampir semuanya sudah berbaiat, kecuali yang tidak hadir atau ada kesibukan atau mereka pun kemudian diajak untuk berbaiat, jangan sampai terjadi perpecahan, dan semuanya sepakat langsung menerima, karena memang hati mereka pun berkata hanya Abu Bakar yang pantas untuk menjadi khalifah. Sehingga terkenal ucapan mereka yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib menyatakan, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf hatta tajtami'a ashabi atau amutu kama mata ashabi, atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Silakan putuskan oleh kalian, aku setuju. Putuskan oleh kalian, apa yang kalian putuskan, aku sepakat. Aku tidak suka perpecahan, aku tidak suka pertikaian dan perselisihan, hingga bersatunya kaum muslimin seluruhnya, atau lebih baik aku binasa, lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat yang telah wafat. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan lain-lainnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zubair juga demikian, Ali juga demikian, yang lain juga demikian. Walhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada perselisihan, enggak ada perpecahan, enggak ada pertikaian, tak ada. Dan ini riwayatnya sangat banyak.
Bahkan para ulama menyatakan ajma'al muslimuna ala mubaya'ati Abi Bakrin. Kaum muslimin seluruhnya sepakat ijma' untuk berbayat kepada Abu Bakar. Wa man syadda syudza finnar. Siapa yang nyeleneh berbeda sendiri, maka dia akan menjadi dalam neraka. Siapa yang syadda? Kaum Syiah Rafidhah, pengikut Abdullah bin Saba, provokator pertama dalam sejarah para munafikin. Mereka provokator pertamanya adalah Abdullah bin Saba, al-Yahudi. Yahudi dia, pura-pura masuk Islam, kemudian berkata, kalian kok ridho? Lihat, padahal sudah di zaman Ali bin Abi Thalib. Berarti sudah lewat masa Abu Bakar, aman. Sudah lewat masa Umar, aman. Sudah masuk masa Utsman. Di masa Utsman itulah bergerak Sabaiyah, mengungkit permasalahan yang sudah lewat, mengungkit permasalahan yang sudah, Masya Allah, walaupun faltatan, walaupun dengan tiba-tiba kesana, bukan ingin membayat Abu Bakar, ingin menenteramkan kaum muslimin di sana. Ternyata tidak bisa selesai kecuali dengan dibayatnya Abu Bakar. Setelah itu tentram semua, tenang semua. Ikhwani fillah azakumullah. Maka itu disebutkan oleh Umar dalam riwayat yang sahih tadi sebagai faltatan. Tetapi Allah yang melindungi kaum muslimin dari syarraha. Allah melindungi kaum muslimin dari berbagai macam kemungkinan jelek. Alhamdulillah, dapat perkara-perkara yang baik. Artinya kalau saja enggak ada Abu Bakar, atau kalau saja di zaman lain bukan di zaman Abu Bakar, kemudian kamu angkat seseorang yang kamu anggap baik, aku baiat dia, apakah seluruhnya akan setuju? Tidak. Makanya asbab diriwayatkannya oleh Umar, asbab wurud kalam Umar, sebab terucapnya ucapan Umar tadi karena Umar mendengar ada fulan yang berkata kalau Umar mati aku akan baiat si fulan. Kok enaknya? Apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Harus bermusyawarah, harus berbicara. Tak bisa. Sampai diperingatkan bahwa kejadian Abu Bakar itu seperti ini. Dan Abu Bakar memang orangnya, sehingga ketika Abu Bakar dibaiat nggak ada khilaf. Tapi sekarang kalau kamu mengangkat sembarang orang, apa jadinya kira-kira? Syar, akan terjadi keributan besar. Maka Umar ketika akan wafat memilih 6 orang yang menurut beliau semuanya layak menjadi khalifah. Ini fulan wa fulan wa fulan yang aku anggap mereka orang yang saleh, orang yang begini, orang yang begini, yang aku lihat dia pantas menjadi khalifah, maka hendaklah kalian memilih dari 6 orang ini. Dan ikutkan anakku bersama kalian bermusyawarah, tetapi jangan dipilih. Ini barakallahu fikum kebijaksanaan Umar dan keputusan Umar. Jangan sampai terjadi fawdha, jangan sampai terjadi kekacauan. Adapun Sabaiyah datang belakangan setelah sekian belas tahun. Berjalan sekian belas tahun di bawah pimpinan Abu Bakar, di bawah pimpinan Umar, Masya Allah. Mubarak, negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan kepimpinan para khulafa ar-rasyidin. Tiba-tiba mengungkit-ungkit masalah. Bukankah yang pantas jadi khalifah adalah kerabatnya? Lihat Nabi Daud, karena Yahudi ya, berdalil dengan Nabi Daud. Lihat Nabi Daud, beliau seorang raja, dan siapa yang menggantikan kerajaan Daud? Sulaiman, anaknya. Lihat kejadian ini, lihat ini, lihat itu, turunannya, keluarganya. Maka seharusnya yang jadi khalifah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Mereka itu merebut haknya Ali, mereka merebut, dan termakanlah para juhala, termakan dengan provokasinya Abdullah bin Saba, syubuhat Sabaiyah, memakan sekian korban. Dan korban-korban itu dijuluki golongan Sabaiyah.
yang kemudian mengaku Syiah, yang kemudian dijuluki Rafidhah. 3 nama ini. Pertama, Sabaiyah karena mereka pengikut Abdullah bin Saba. Kemudian mereka mengaku-ngaku diri mereka bukan Sabaiyah, kami pencinta Ahlul Bait, kami Syi'atu Ahlul Bait. Maka mereka bangga dengan nama Syiah. Kemudian para ulama berkata, bukan. Mereka bukan Syiat Ahlul Bait. Mereka adalah orang yang menentang Ahlul Bait. Menentang Ali. Menentang Hasan wal Husain. Menentang mereka. Para Ahlul Bait. Dan termasuk menentang Imam Zaid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu dari turunan Ali yang juga Ahlul Bait tentunya. Maka dijuluki Rafidhah, para penolak dan penentang Ahlul Bait. Baik, dari 3 nama ini mana yang pantas buat mereka? Pertama Sabaiyah, itu paling pantas. Yang kedua Rafidhah, karena mereka para penolak. Adapun Syiah, itu mereka sendiri yang menamakan diri mereka Syiah. Kita tidak mengakui mereka itu Syiatu Ali. Tidak mengakui kalau mereka Syiatu Ahlul Bait. Bukan. Mereka bukan pendukung, bukan pembela, bukan penolong, bukan pencinta Ahlul Bait. Mereka justru musuh-musuh Ahlul Bait yang menentang ucapan Ahlul Bait. Ucapan Ali bin Abi Thalib, "Uqdu ma antum taqdun, in akrahul khilaf", ditentang oleh mereka. Al-Hasan ibni Ali yang ketika berhadapan dengan Muawiyah, beliau katakan, kalau engkau berjanji untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah dan memimpin kaum muslimin dengan adil, aku serahkan urusan ini kepadamu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dan seluruh kaum muslimin gembira kecuali mereka. Berarti penentang Al-Hasan kan? Apa kata mereka tentang Al-Hasan? Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin. Kata kaum Rafidhah ini, Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Karena dianggap memalukan. Harusnya kamu yang jadi khalifah, kenapa diserahkan pada Muawiyah? Musawwid wujuhal muslimin. Kata para ulama, tidak, demi Allah, Al-Hasan justru orang yang mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. 2 pasukan besar ini berhadap-hadapan. Masing-masing dari mereka berpikir, kalau terjadi pertempuran, demi Allah, gunung yang ini nggak akan berhenti sampai hancurnya gunung yang ini. Gunung yang ini tidak akan berhenti sampai hancurnya gunung yang ini. Artinya 2 gunung dari kaum muslimin dengan jumlah yang besar akan hancur. Tetapi Al-Hasan menyelamatkan mereka seluruhnya dengan mengalah. Dan sikap Al-Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Apa pujiannya? Diangkat Al-Hasan ketika masih kecil dan mengatakan, ibni hadza sayyid, anakku ini sayyid yang akan mendamaikan 2 pasukan besar dari kaum muslimin. Anakku ini sayyid yang akan mendamaikan 2 pasukan besar dari kaum muslimin. Dibanggakan oleh Nabi dan dijuluki dengan sayyid. Coba lihat bagaimana mereka yang mengaku Syiah Ahlul Bait ternyata menentang ucapan Al-Hasan. Baik, yang ketiga Al-Husain. Yang mereka elu-elukan Al-Husain. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka tidak cinta Al-Husain. Justru Al-Husain terbunuh, terbantai karena pengkhianatan mereka. Kaum yang mengaku Syiah yang padahal Rafidhah di Kufah, di Basra, di Baghdad mengirim surat yang banyak kepada Al-Husain. Datanglah pada kami akan baiat engkau. Datanglah pada kami akan akad engkau. Wahai cucu Rasulullah, datanglah pada kami akan jadikan engkau sebagai khalifah kami, pemimpin kami. Kami akan muliakan engkau, kami akan jadi tentaranya, kami akan membelamu dengan darah kami ila akhir. Banyak surat. Al-Husain memiliki ijtihad, rahimahullah, radhiyallahu taala anhu, memiliki ijtihad, berangkat ke sana. Para sahabat-sahabat kibar menyatakan jangan, ini masa fitnah, bahaya buat dirimu wahai cucu Rasulullah. Tetapi beliau memiliki pendapat lain, berangkat. Apa yang terjadi?
pasukan pemerintah melihat bahwa ini akan menyalakan pemberontakan, maka diperangi sebagai pemberontak. Sedangkan mereka tidak hadir, mereka tidak menjemput, mereka tidak membela, mereka membiarkan Al-Husain dan pengikut-pengikutnya yang berangkat dari ke Kufah dibantai begitu saja. Kenapa kalian nangis hari ini? Kenapa kalian meratapi mayit padahal itu bid'ah? Kalau ternyata kalian sendiri penyebabnya. Ikhwani fillah, azakumullah. Adapun kaum muslimin bersama para sahabat yang menasehati Al-Husain, jangan berangkat. Ini masa fitnah. Seperti waktu itu ada Ibnu Umar, ada sahabat-sahabat yang lain menyatakan dengan kalimat jangan. Ini masa fitnah, bahaya buat. Apalagi termasuk yang ditentang oleh mereka dari Ahlul Bait adalah yang dijuluki oleh mereka Imam Zaid, yang dianggap sebagai salah satu dari 12 imam. Beliau orang yang saleh, cucu Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, maka dijuluki imam. Didatangi oleh mereka dan dites. Ya imam, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Kata Imam Zaid, Abu Bakar wa Umar sahabat Rasulullah SAW. Beliau berdua adalah orang istimewa, orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang begini-begini dipuji. Ternyata mereka tidak ridho dengan pujian Imam Zaid. Dan mengatakan engkau memuji pengkhianat-pengkhianat yang merampas hak kakekmu Ali bin Abi Thalib. Apa kau memuji mereka? Kemudian mereka bubar, meninggalkan Imam Zaid. Maka Imam Zaid berkata, rafattumuni fa antumur Rafidhah. Kalian menolak aku, berarti kalian golongan para penolak. Dari sinilah lahir istilah Rafidhah. Rafattumuni. Kalian menolak aku. Fa antumur Rafidhah, berarti kalian golongan penolak Ahlul Bait, bukan golongan pencinta Ahlul Bait abadan. Pencinta Ahlul Bait adalah ahli sunnah. Pencinta Ahlul Bait adalah salafiyun. Pencinta Ahlul Bait adalah pencinta Nabi, pencinta para sahabat, pencinta muhajirin, pencinta ansar, dan pencinta Ahlul Bait seluruhnya.